Kali ini kita kedatangan barang dari Arctic, ada All-in-One Liquid Freezer 2, ada Thermal Pasta MX4 dan MX6, dan ada Arctic MX Cleaner buat bersihin pasta. Nah, tapi kali ini kita fokusnya di Arctic Liquid Freezer 2 versi 280 ml. Nah, buat kalian yang pengen tahu kayak gimana review lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, jadi kita pertama bahas dari Arctic-nya dulu ya. Jadi Arctic ini produk brand cooling yang dia fokus bikin sistem cooling yang silent. Itu tujuan utamanya dia. Jadi dia awal-awal itu produksi CPU cooler di tahun 2001 yang namanya itu Super Silent 2000. Jadi itu CPU cooler pertamanya Arctic yang silent. Kemudian berkembang menjadi mereka produksi fan yang untuk casing, untuk GPU, terus ke thermal pasta dan All-in-One ini salah satunya. Jadi brand Arctic ini adalah brand dari Eropa, tepatnya di Swiss. Jadi mereka fokus produksi produk cooling, ada CPU, GPU, ada thermal pasta dan yang lain-lain. Nah, kalau di Indonesia brand Arctic sendiri ini termasuk produk cooling yang premium ya. Dan salah satu distributor resminya adalah Foxconn Indonesia. Jadi terima kasih buat Foxconn Indonesia yang udah minjemin seperangkat cooling dari Arctic ini. Nah, kalau Arctic Liquid Freezer 280 ini, kalau dilihat sekilas ya, spek singkatnya itu yang jelas versi panjang radiatornya ada di 280 mm, terus ada dual fan, ada water pumpnya juga, dan yang unik ini ada VRM fan-nya. Nanti kita uji gimana performa kipas kecil ini buat dinginin VRM dari motherboard kita. Terus untuk spek lainnya kita lihat di layar. Jadi Arctic Liquid Freezer 2 ini support di Intel dan AMD ya. Intel yang terbaru seperti 1700, 1200 itu sudah support. Yang lama-lama sampai seri 2066. Nah, kalau AMD support AM5, AM4 dan AM3+. Nah, untuk spek water pumpnya di sini pumpnya ada di 800 sampai 2000 rpm untuk speednya. Lalu ada VRM fan yang kecil ukuran 40 mm, ini speednya 1000 sampai 3000 rpm dan dikontrol melalui BWM. Selanjutnya untuk spek fan-nya, di sini speednya 200 sampai 1700 rpm, airflow di 72,8 cfm dan static pressure di 2,4 mm H2O. Lalu di sini ada keterangan noise level yang tertulis 0,3 sound atau S1 ini bacanya. Tapi biasanya kita kan akrab dengan desibel ya, dB. Tapi dia pakai satuan sound. Nah, untuk nunjukin seberapa silent fan dari radiator All-in-One ini, nanti kita tunjukin noise testnya. Terus di sini juga tertera kalau spek singkatnya ini radiatornya tebalnya di 3,8 cm. Biasanya radiator umumnya kan ada di 2 sentian ya, sekitar 2,5 sampai 3 mungkin ya. Ini ada di 3,8 cm. Yang itu cukup tebal kalau dibandingkan All-in-One yang pada umumnya. Nah, tadi kan udah aku jelasin spek singkatnya dari water pumpnya, dari radiatornya, dari fan-nya. Nah, sekarang kita unboxing aja buat tahu isi kelengkapannya kayak gimana. Nah, di atas ada kotak ini. Ini harusnya isinya kelengkapan aksesoris pemasangan. Kita buka nanti aja ya. Lalu di sini ada satu set water coolingnya. Nah, segini tebalnya, kalau ukuran 3,8 cm, tebalnya seperti ini. Untuk perkiraannya ya sekitar 2 ruas jari lah ya, nggak sampai sih kalau jari saya, 2 ruas jari untuk ketebalannya. Desain fan-nya kayak gini. Ini versi yang itu ya, yang black ya. Dia juga nyediain yang versi RGB kalau kalian mau lihat di websitenya. Lanjut ke water pumpnya sendiri. Nah, ini ada, nggak kelihatan ya, nanti bisa ditunjukin di viral kalau nggak jelas. Jadi ini ada fan ukuran 4 cm yang fungsinya mendinginkan VRM motherboard kalian. Terus yang beda lagi, di sini cuma ada satu kabel 4 pin PWM buat ngatur semuanya, buat ngatur fan, buat ngatur water pump dan fan yang kecil yang ukuran 4 cm. Backpadnya seperti ini, bahan tembaga. Terus dari ukurannya ini lumayan gede ya. Ini kalau dibandingkan dengan mouse kita, nah ukurannya mirip-mirip. Kalau orang awam mungkin ini dikira mouse gaming ya, kalau dari desainnya. Oke, kita pinggirin dulu. Oke, jadi ini kelengkapan dari Arctic Liquid Freezer 280 ml. Kita dapat
Ya, kalian nggak salah lihat, ini ada barcode. Kalian bisa pause kalau pengen scan. Ini adalah manual book Arctic Liquid Freezer 280. Biasanya kan kita dapat versi buku ya, tapi karena Arctic mungkin lebih go green jadi pakai QR aja. Terus ada kertas dari Arctic. Thank you for choosing Arctic. Terus di sini ada bracket mounting. Nah, ada mounting ini buat Intel ya. Buat Intel 1700 dan 1200 itu ada lubangnya sendiri-sendiri. Nanti kita jelasin. Nah, selanjutnya ini ada bracket buat AMD, buat AM5 dan AM5. Itu ya, ada lubang-lubangnya. Kalian bisa lihat di manual book buat tahu ini AM4 atau AM5. Nah, terus ini ada backplate-nya juga dari Arctic. Ini untuk Intel ya. Untuk Intel 1700, 1200 pakai backplate dari Arctic ini. Nah, tadi kan backplate-nya dari Intel ya. Kalau dari AMD kalian bisa pakai backplate bawaan dari mobo kalian. Biasanya kan disertain backplate di bawaan mobonya, di belakangnya itu dapat kalau AMD. Terus di sini ada kelengkapan baut dan mur kayak gini. Terus ada semacam ring, mungkin biar nggak lecet mobo kalian. Semacam kertas tebel, ini buat ngelindungin mobo kalian biar waktu dipasang water cooling nggak lecet. Jadi ini ya bedanya kalau produk premium itu sampai sedetail ini, dia ngelindungi motherboard kalian biar nggak lecet. Nah, jadi di sini ada dua ring ya, atau apa kalian nyebutnya ya, saya sih nyebutnya ring ya, atau washer. Ada yang versi kertas kayak gini, ini khusus untuk baut yang dari atas water pump. Nah, ada juga yang versi O-ring karet kayak gini, kecil. Ini agak tebel ya, beda. Kalau ini kan cuma kertas gini, tipis. Nah, yang O-ring ini tebel, ini buat baut backplate-nya, biar water pump kalian nempel dengan prosesor. Kalau kalian nggak pasang ini, ya prosesor kalian bakalan tetap panas. Nah, berikutnya ada baut dan spacer. Ini buat AMD ya, buat AM4, AM5 pakai spacer ini. Ini udah disendirikan sama Arctic. Nah, yang ini buat Intel, yang ada semacam mur panjang kayak gini. Tak keluarin dulu ya. Nah, yang plastiknya isinya kayak gini, ini buat Intel, buat bracket Intel. Jadi jangan kebalik, yang di plastik yang ada ininya itu buat Intel. Tapi buat Intel versi 1700 atau 1200 nanti kita bahas setelah yang satu ini. Nah, selanjutnya ini ada pasta MX4 ya, Arctic MX4. Ini 0,8 gram. Jadi ini mungkin sekali pakai ya. Kalau kalian pemakainya udah 1 tahun lebih, Arctic juga nyediain yang versi 4 gram. Nah, tapi ini buat nanti ya, buat perbandingan sama MX6. Nah, itu tadi udah aku jelasin ya, ada kelengkapan-kelengkapan dari Arctic Liquid Freezer 2 versi 280 mili. Nah, di sebelah saya ini udah ada test bed yang kita pakai. Kita udah uji secara offline Arctic Liquid 2 yang 280 ini. Tapi kita bakal tunjukin ke kalian gimana sih cara pasangnya. Kita demoin ya, pemasangan Arctic Liquid 2 280 mm. Oke, sekarang kita masuk ke demo pemasangannya ya. Yang pertama kalian harus lakukan adalah scan barcode ini, soalnya nggak ada buku manualnya ya. Dan pastikan revisinya sama ya, karena di Liquid Freezer 2 ini ada beberapa revisi, beberapa versi. Kalian cocokin aja versi yang mana yang ada di Liquid Freezer kalian. Nah, untuk pemasangannya ini mirip seperti mecha mounting. Jadi ini backplate-nya. Terus ini nanti, ini kan ada lubang segi 6. Jadi kalian untuk S1700 kalian pakai yang paling luar. Nah, ini ada untuk baut stand off-nya yang kayak gini, chrome. Kalian pasang seperti ini. Nah, pastikan di lubang segi 6 yang paling ujung ya, yang paling luar. Nah, kayak gini. Baru kalian pasang O-ring yang karet seperti ini, yang tebal. Nah, terus pastikan karena di lubang baut ini ada space-nya buat karet O-ring. Jadi pastikan karet O-ringnya udah terpasang dengan rapat. Nah, ini posisi udah kepasang kayak gini ya. Jadi pastikan karet O-ring ini udah ada di tempatnya karena ini udah dikasih Arctic untuk penempatan karet O-ring. Nah, part selanjutnya ada mountingnya sendiri ya. Ini mounting mecha. Nah, untuk pemasangannya kalian siapin baut yang kayak gini.
yang paling panjang kayak SSD, ada payungnya. Bautnya kalian masukin seperti ini, lalu kalian pasang di water pump kalian. Baru water pumpnya kalian pasang ke mobil kalian. Oke, langsung aja kita rakit all-in-one-nya. Nah oke, kita sekarang udah pasang backplate-nya. Ini udah kelihatan ya, ini kan kita udah pasang untuk washernya biar mobil kalian nggak lecet. Ini ada 4 biji. Di baliknya kita juga pasang kayak gini ya. Ini sistemnya kayak lem, kayak double tip gitu, jadi kalian tinggal tempel aja di motherboard kalian. Nah untuk part selanjutnya ada 2 stand off kayak gini ya. Jadi untuk LGA 1700 kita pakai yang ini. Kalau yang pendek ini kita pakai buat LGA 2000 series. Kita pasang yang panjang. Nah, ini sekarang posisinya udah kepasang ya untuk stand off-nya. Jadi kalian kalau ngencangin ini jangan terlalu kencang ya. Kalian kalau rasa udah pakai tangan aja udah rapet, udah kencang, jangan dipaksa karena ini bisa jebol motherboard kalian kalau kalian paksa. Sekiranya udah nggak muter lagi, berarti udah cukup. Sekarang kita geser ke pemasangan bracket water pump-nya. Nah oke, part yang terakhir kita pasang yaitu water pump-nya ya. Kita kan belum pasang untuk bracket mounting-nya. Jadi ini bracket mounting kayak gini. Posisinya jangan lupa, ini yang cekung ke dalam itu menghadap ke motherboard ya, menghadap ke atas kalau posisinya kayak gini. Yang rata menghadap ke water pump-nya. Oke, langsung kita pasang aja. Oke, tahapan selanjutnya kita tinggal aplikasikan pasta ini MX4 ke prosesornya. Tapi sebelum kita pasang ke prosesor, kita kan tadi udah dikirimi Arctic MX Cleaner ya. Ini tisu buat ngebersihin prosesor kalian sama permukaan backplate dari water pump kalian. Jadi kita pakai aja langsung aplikasikan tisu ini. Nah, pasta yang kita gunain kan ini ya MX4 ya. Kita tadi juga dikirimin yang MX4 yang versi 4 gram ini. Ini nanti kita bakalan uji gimana performanya kalau dibandingin dengan MX6. Sementara kita pakai yang versi bawaan liquid coolingnya dulu. Nah sekarang water pumpnya posisinya udah kepasang. Emang kalau masang bracket mounting ini agak susah ya, agak keras ya, karena di lubang bautnya ini sangat presisi. Jadi kita kalau miring sedikit atau masangnya nggak barengan, itu bakal kesusahan buat masang mounting dari water pumpnya. Sekarang posisi water pumpnya udah kita kunci semua, udah kita baut. Tinggal satu kabel. Jadi ini kabelnya multifungsi ya. Ini kabel water pump, kabel fan depan yang 14 cm ada 2. Itu masuk ke header CPU fan. Jangan kalian masukin ke water pump ya, karena ini sensor CPU-nya ngambil dari CPU fan. Udah kayak gini. Kita rapikan dikit. Nah, orientasinya kalian jangan lupa karena ini ada fan VRM. Jadi fan VRM-nya ini menghadap ke area VRM untuk mendinginkan VRM kalian. Oke, sekarang posisinya udah kepasang semua ya. Jadi ini testbed yang kita gunakan
untuk pengujian secara off-screen sebelumnya. Jadi radiator ini ditempatkan jauh dari VGA. Dan VGA-nya juga kita pasang di slot yang bawah, PCI Express yang bawah ya, nggak yang di dekat CPU. Tujuannya apa? Biar suhu dari VGA ini nggak kesedot masuk ke radiator. Karena kalau kita pasang dekat VGA seperti ini, takutnya suhu dari VGA ini masuk ke radiator dan pengaruh ke sensor suhu yang ada di water pump-nya. Kalian juga bisa lihat kalau fan VRM-nya ini menghadap ke atas ya. Karena ini kan tujuannya buat mendinginkan VRM yang ada di sini, area VRM. Jadi pastikan posisinya kipas ini ada di atas. Kayak gini ya, mendinginkan area VRM daerah sini. Nah, kita masuk di hasil pengujiannya. Kalian bisa lihat di layar, di sini ada banyak data ya, ada clock-nya, ada P-core clock, ada E-core clock. Nah, untuk average clock ini adalah gabungan dari P-core dan E-core-nya. Average-nya dapat di 3,6 GHz, sedangkan kalau kita open limitnya ada di 4,3 GHz. Untuk max clock-nya sama, ada di 4,7 GHz, baik untuk kita limit dan kita open limit. Nah, untuk lebih rincinya seperti P-core dan E-core-nya, untuk average dari P-core clock-nya, ketika kita limit di 125 Watt dan 253 Watt, itu ada di 4,2 GHz. Sedangkan ketika kita open limitnya, mampu sampai 5 GHz. Untuk max-nya, baik di limit atau di open limit, sama di 5,8 GHz. Tapi ini kan spek dalam waktu tertentu ya, jadi nggak selamanya konstan jalan di 5,8 GHz. Sedangkan E-core clock-nya, average dapat di 3,3 ketika kita limit dan ketika kita open ada di 4,1 GHz. Sedangkan max E-core clock-nya ada di 4,3 GHz. Lalu untuk CPU RPM, average-nya ketika kita limit ada di 1082,6 RPM dan ketika kita open limitnya ada di 1500-an RPM dan max-nya sama-sama ada di 1500 RPM. Nah, berdasarkan dari hasil clock yang udah kita peroleh tadi, Arctic Liquid Freezer 2 ini performanya udah sangat maksimal ya. Kita pakai prosesor seri tinggi seperti i9 13900K ini, kita open limitnya, dia mampu menggiring i9 13900K ini sampai di max boost-nya ada di 5,8 GHz. Dan ini udah sesuai dengan yang ada di websitenya Intel di arcintel.com. Nah, tadi kan kita udah bahas untuk clock-nya ya, tapi untuk prosesor generasi sekarang seperti Intel Gen 13 atau Ryzen 7000 series itu kita udah nggak pakai patokan untuk temperatur aja. Kita pakai clock juga, terus CPU package. Jadi sekarang kita masuk ke tabel yang CPU package. Average CPU package powernya ketika kita limit ada di 137,3 Watt. Sedangkan ketika kita open limitnya ada di 249,1 Watt. Max-nya atau spek-nya ketika kita limit ada di 253,2 Watt. Sedangkan ketika kita open ada di 291 Watt. Nah, angka 249 ini dan maksimal ada di 291 itu nggak mudah dicapai oleh cooling yang biasa, karena seperti kita tahu suhu dari Intel i9 13900K ini operasionalnya ada di 100 derajat Celcius. Nah, jadi kalau cooling kalian kurang mumpuni, core clock dan CPU package powernya nggak akan setinggi seperti yang kita capai di Intel i9 13900K kita. Nah, selanjutnya ada CPU package temperatur. Di sini ketika kita limit, average-nya ada di 67,6 derajat Celcius, sedangkan ketika kita open limitnya ada di 99,4 derajat Celcius. Dan maksimumnya ketika kita limit ada di 98 derajat Celcius, maksimumnya ada di 102 derajat Celcius. Nah, untuk temperatur dari IA Cores-nya sendiri, ketika kita limit ada di 67,6 derajat Celcius, sedangkan ketika kita open limitnya ada di 99,4 derajat Celcius. Sedangkan maksimumnya ketika kita limit ada di 98 derajat Celcius dan open limitnya ada di 102 derajat Celcius. Dan ini masih di suhu operasional Intel i9 13900K yang sesuai ada di websitenya. Nah, untuk data yang terakhir, kita ada VRM temperatur. Di sini average-nya ketika kita limit ada di 46,1 derajat Celcius, sedangkan ketika kita open limitnya ada di 56,9 derajat Celcius. Sedangkan untuk maksimumnya ketika kita limit ada di 49 derajat Celcius dan ketika kita open limitnya ada di 61 derajat Celcius. Jadi ketika kita open limitnya hanya selisih sekitar 10 derajat Celcius dan ini masih di bawah suhu operasional VRM pada umumnya di angka 70-80 derajat Celcius. Nah, untuk hasil Cinebench R23 multicore-nya kalian bisa lihat di layar. Ketika kita limit di 125 Watt dan 253 Watt, skornya mencapai 31.550. Sedangkan ketika kita open limitnya, skornya ada di 37.707. Dan skor ini cukup tinggi di mana kita waktu itu ada rakitan PC Ko Indra itu dapat angka di 39.000 ketika kita open limit. Dan itu
beliau pakai konfigurasi fan ada 9 biji dan radiator 240 mm. Sedangkan kita cukup pakai all-in-one 280 mm, sudah dapat skor 37.700 sekian. Nah, berikutnya ada benchmark untuk Hitman 3. Di Hitman 3 ini kita nggak ngetes seberapa kenceng performa i9 13900K ini. Kita cuma nunjukin seberapa kenceng fan yang ada di all-in-one Liquid Freezer 2 ini ketika memainkan game. Ketika kita limit, average CPU RPM-nya ada di 928,9 RPM, maksimumnya ada di 1002 RPM. Sedangkan ketika kita open limitnya, average-nya juga tetap stabil di 924,4 RPM, sedangkan maksimumnya bisa mencapai 1380 RPM. Dan ini masih cukup sunyi karena spesifikasi dari RPM fan yang ada di Liquid Freezer 2 ini bisa mencapai 1500 RPM. Nah, untuk pengujian selanjutnya kita tes seberapa bising fan yang ada di Arctic Liquid Freezer 2 ini memakai dB meter kita, dan kita juga pakai skenario pakai alat ini. Jadi alat ini fungsinya adalah menyeting PWM kita biar bisa jalan sesuai dengan keinginan kita. Kita bakalan pakai di skenario 40%, 60%, 80%, sampai 100%. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri angka dB yang dihasilkan oleh fan Arctic Liquid Freezer 2 ini berapa, dan kalian juga bisa dengerin bunyi dari fan Arctic Liquid Freezer 2 ini. Oke, sekarang kita masuk di bagian kesimpulan. Gimana sih performa dari Arctic Liquid Freezer 2 ini? Kita akan pakai skenario Intel i9 13900K dan kita open limitnya, itu clocknya, CPU package powernya, terus temperaturnya itu sesuai dari klaim dari Intel. Misalnya dari segi clock, dia masih mampu nahan sampai di 5,8 GHz. Terus CPU temp-nya ada di 100 derajat Celcius dan package powernya bisa sampai 250-an watt. Itu masih sesuai klaim dari Intel ya. Nah, tapi kalau kalian risih dengan angka 100 derajat Celcius, kalian bisa pakai settingan PL1, PL2 yang udah dianjurkan dari Intel, yaitu di 125 watt dan 253 watt. Itu bisa neken suhu sampai 60 derajat Celcius, tapi dengan konsekuensi clock maksimal yang bisa dihasilkan dari i9 13900K bakalan turun nggak sampai 5 GHz. Nah, untuk performa dari fan VRM-nya, walaupun dia ukurannya kecil, sekitar 4 cm, tapi dia mampu menjaga suhu VRM-nya ada di angka 60 derajat Celcius. Nah, sebagai perbandingan, suhu VRM ketika operasional itu ada di angka 70-80 derajat Celcius. Dan ini kita pakainya di open test bench ya. Kalau kalian pasang di casing yang punya airflow di atas dan bagian belakang casing, kalian pasang fan
2 biji misalnya, di atas 1, di belakang 1, itu bakalan turun lagi suhunya di angka di bawah 60 derajat Celcius. Nah, untuk poin plusnya, yang berikutnya ada di satu kabel power pin PWM aja. Di sini kan biasanya kita harus pasang satu-satu, kabel water pumpnya sendiri, kabel fan-nya sendiri. Biasanya kita harus routing satu-satu. Nah, di sini kita lebih praktis karena cuma dibekali satu power PWM, jadi kita lebih gampang buat pasangnya. Terus secara estetika juga kita lebih enak melihatnya, nggak banyak kabel yang berseliweran di motherboard kalian. Nah, kalau kalian tanya cocok buat siapa sih Arctic Liquid Freezer 2 ini? Kalian kalau punya prosesor seri i7, i9 atau Ryzen 7, Ryzen 9, boleh banget pakai Liquid Freezer 2 ini. Nah, bukan berarti kalau kalian pakai prosesor misalnya i3, i5, terus Ryzen 3, Ryzen 5, nggak boleh pakai cooling ini. Ya selama budget kalian mencukupi, masuk sesuai dengan harganya, terus kalian suka fan yang lebih silent, ya All-in-One ini bisa kalian jadikan pilihan. Nah, tapi buat kalian yang mau beli Arctic Liquid Freezer 2 ini, jangan lupa perhatiin space buat radiator di casing kalian. Karena tebel radiatornya ini ada di angka 3,8 cm ya. Baik yang 240 sampai 280 ini. Jadi kalian harus perhatiin dengan detail space yang ada di casing kalian ini muat radiator untuk berapa sentimeter. Nah, untuk pemasangan Arctic Liquid Freezer 2 ini kalian juga harus perhatikan dengan detail karena di paket pelengkapannya kan ada QR code ya, itu kalian bisa masuk ke website Arctic sendiri. Terus kalian bisa lihat cara pemasangannya yang udah disertain. Di situ juga ada animasi untuk pemasangannya, tiap baut, tiap bracket, tiap stand off itu ada sendiri-sendiri. Kalian harus perhatikan itu dengan detail. Di situ juga udah jelas ya pemasangan kebutuhan bautnya, ringnya, washernya. Bahkan ada pelindung untuk motherboard kalian biar nggak lecet. Itu kalian harus perhatikan dengan detail karena Liquid Freezer 2 ini udah support beberapa platform. AMD support sampai AM3, terus Intel sampai LGA 2000. Jadi kalian harus perhatikan jangan sampai salah pasang bautnya atau posisikan lubang bautnya, itu kan ada banyak. Kalian jangan sampai salah masukkan bautnya. Nah, saking niatnya dari brand Arctic ini, lubang-lubang yang ada di backplate, yang ada di mounting itu sangat presisi. Jadi ketika kalian pasang miring sedikit saja, itu kalian bakal kesusahan buat masang water pumpnya. Nah, sedikit cerita aja, Uncle Hani waktu pertama kali pasang Arctic Liquid Freezer ini, itu nggak bisa pasang sempurna, karena di idle itu suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Sayangnya kita nggak punya birolnya, waktu Uncle Hani kesusahan pasang Arctic Liquid Freezer 2 ini. Nah, saya saranin juga sebelum kalian beli Arctic Liquid Freezer 2 ini, kalian baca dulu di websitenya, karena di situ udah ada list beberapa motherboard yang memiliki interference antara water pumpnya dengan VRM yang ada di sekitar water pumpnya sendiri. Jadi untungnya di motherboard kita Maximus Z690 Hero ini nggak mengalami interference dengan water pumpnya. Karena kalian tahu sendiri kan, water pumpnya ini kayak mouse gaming yang gede gitu ya ukurannya, nggak kayak All-in-One pada umumnya. Untuk harganya sendiri, Arctic Liquid Freezer 2 ini yang ukuran 280 itu ada di harga 1,8 juta. Itu untuk yang versi basic kayak gini ya fan-nya, nggak ada RGB-nya. Tapi kalau kalian mau yang ada RGB-nya, mereka juga punya barangnya, harganya ada di angka 2 jutaan. Nah, Arctic Cooling sendiri juga punya versi yang 240 sampai ukuran 420, jadi lebih banyak variasinya. Ada yang RGB juga, ada yang basic juga kayak gini. Nah, bagi kalian yang mau cari all-in-one water cooling yang bisa memaksimalkan performa dari prosesor kalian, terus kalian juga suka all-in-one yang suaranya sunyi, ya Arctic Liquid Freezer 2 ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Oke, sekian video kali ini tentang Arctic Liquid Freezer 2 yang versi 280 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Kita juga ada website di arx.co.id kalau kalian suka baca berita. Kita juga eksis di berbagai sosial media, ada di Facebook, Twitter, dan Instagram, lalu TikTok dengan username arxidmedia. Saya Aldi pamit undur diri, bye-bye.